Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam topik tahapan investigasi wabah. Baik, sebelum kita membahas tentang tahap-tahapan investigasi wabah ini, kita harus tahu dulu apakah yang menjadi kompetensi yang diharapkan bagi siapapun yang belajar tentang hal ini. Yang pertama adalah mengenai kompetensi dasar ini. Apa sih sebenarnya kompetensi dasar yang akan dicapai? Ya, kompetensi dasarnya yaitu kemampuan menyusun rencana penanggulangan wabah atau KLB, termasuk dalamnya adalah sistem pelaporannya. Bagaimana cara melaporkannya? Tentu untuk mencapai kompetensi dasar ini itu harus disusun suatu standar kompetensi minimal yang harus dicapai atau dapat diperoleh oleh seorang mahasiswa ya, yang tercakup dalam standar kompetensinya, yang mana yang pertama mahasiswa itu harus mampu menyusun rencana investigasi wabah atau KLB ya. Jadi segala sesuatu harus dimulai dengan perencanaan, merencanakan investigasinya, bagaimana mau dilaksanakan nanti. Lalu yang kedua ya, juga harus bisa menyusun langkah-langkah epidemiologis deskriptif. Tentang apa? Tentang kejadian wabah atau KLB-nya. Ya. Nah, setelah menyusun langkah-langkah epidemiologi deskriptif, maka yang berikutnya nanti mahasiswa harus mampu menyusun rencana penanggulangannya. Jadi tidak cukup sampai dengan pelaksanaan epidemiologi deskriptif, tidak cukup sampai pelacakan saja, tapi juga harus mampu menyusun rencana penanggulangan wabah. Oke, ya. Nah, setelah itu juga harus mampu menyusun rencana studi observasional longitudinal. Untuk apa sih? Ini untuk mencari penyebab wabah atau KLB. Ya. Jadi tahapannya sampai dengan mencari penyebab wabah. Tidak cukup hanya menanggulangi, tapi harus mencari penyebab wabah atau KLB-nya. Untuk apa? Ya tentu untuk agar bisa dikelola dengan baik penyebabnya. Bila memang perlu harus dilokalisasi, ya dilokalisir atau mungkin dihancurkan, dimusnahkan, ya sehingga tidak menimbulkan ancaman kembali. Baru yang terakhir nanti setelah semua selesai, ya tahapan-tahapannya, menyusun laporan investigasi wabah menjadi hal yang wajib dilakukan. Ya, untuk apa dibuat laporan? Yang pertama jelas untuk menyampaikan hasil kajian lapangannya. Yang kedua tentu sebagai sarana atau media atau acuan pembelajaran atau acuan dalam pelaksanaan atau perencanaan program di waktu-waktu mendatang. Oke, ini kompetensi dasar dan standar kompetensi minimal yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam mempelajari tahap-tahap investigasi wabah. Baik, sekarang kita teruskan lagi. Sebenarnya tahap-tahap investigasi wabah itu ada apa saja? Ya. Bisa jadi setiap referensi akan menyampaikan tahap-tahap yang berbeda. Ada yang agak global, ada yang agak rinci, dan ada yang sangat rinci, sehingga urutan ini secara detail mungkin bisa berbeda, namun secara umum pasti akan memiliki kesamaan ya. Baik ya, kita mulai dari yang pertama, tahapan investigasi wabah. Yang pertama adalah persiapan investigasi di lapangan. Nah, ini nampaknya mudah ya, persiapan investigasi. Persiapan artinya sebelum kita melakukan kegiatan ke lapangan, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya.
Namun perlu diingat bahwa sebelum persiapan, kita harus membuat perencanaan tadi di awal sampaikan ya. Jadi ada kompetensi yang harus dicapai, membuat perencanaan dulu. Jadi dalam perencanaan juga ada bagaimana persiapan, bagaimana pelaksanaan, dan bagaimana pelaporannya. Oke, di persiapan ini mencakup banyak hal. Nah, kalau persiapannya sudah lengkap, sudah siap semua, ya, maka langsung ke lapangan, dan tahap berikutnya adalah memastikan adanya wabah. Artinya apa? Informasi awal yang diterima mungkin bisa jadi benar-benar wabah, atau mungkin hanya KLB, atau mungkin hanya hal yang tidak sampai KLB. Ya. Artinya, ketika kita sudah mengobservasi di lapangan, kita harus memastikan betul bahwa ini wabah atau tidak. Tentu dasarnya kita mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di negara kita. Oke, ya. Setelah itu baru kemudian kita memastikan diagnosisnya. Untuk apa ini? Ya untuk menguatkan bahwa wabahnya itu memang seperti itu yang terjadi dan disebabkan oleh apa. Gejalanya jelas, semuanya diketahui bahwa tandanya seperti ini, gejalanya begini, semua harus tahu. Ya, jadi diagnosisnya harus matang, mantap, ya, sehingga sangat-sangat menunjang bahwa dia awal tadi disampaikan bahwa ini ada wabah. Nah, diagnosis, ya, diagnosis ini harus dilengkapi lagi dengan apa? Harus dicari data terkait dengan epidemiologi deskriptifnya. Kita harus paham bahwa setiap kita membahas mengenai epidemiologi itu selalu dikaitkan dengan 3 ya determinan utama. Apa itu? Waktu, tempat, dan orang. Ya. Time, place, and person. Ini harus diingat kembali ya. Oke. Nah, semua dikumpulkan, siapa yang terkena, kapan kenanya, sakitnya, dan di mana lokasi atau domisili orang tersebut, termasuk di mana dirasakan dia mendapatkan tanda atau gejala ya tentang penyakit yang diduga menyebabkan wabah tersebut. Nah, setelah epidemiologi deskriptifnya lengkap, maka kita selanjutnya harus bisa membuat dan atau menyusun hipotesis bahwa wabah ini itu seperti ini kondisinya, seluas apa ya, kemudian seberapa besar orang yang potensial terkena ya, lalu kira-kira kapan kenanya, dan sampai kapan kira-kira ini bisa dihentikan atau akan tetap berjalan terus. Nah, ini dibuatlah hipotesis itu. Nah, kalau sudah ada hipotesis itu, prediksi-prediksi seperti itu, maka kita harus dengan cepat dan sigap harus melaksanakan penanggulangan wabahnya. Bagaimana kita bisa melaksanakan penanggulangannya? Tentu harus ya melihat pada rencana penanggulangan di awal yang disusun. Ya, penanggulangannya juga luas sekali, mulai dari orangnya, lingkungannya, kemudian agen penyebab wabahnya, ya, termasuk bila memang ada korban yang sakit, kemudian korban yang meninggal, semuanya harus direncanakan dengan baik dan diantisipasi dengan sedetail-detail. Nah, bila semua sudah selesai, maka baru yang terakhir kita harus menyampaikan hasil penyelidikan. Berupa apa? Berupa suatu laporan yang detail, yang lengkap, mulai dari perencanaan sampai dengan penanggulangan secara tuntas. Oke, inilah tahapan-tahapan dari investigasi wabah. Ini masih secara singkat.
Lebih detail kita akan bahas nanti pada episode-episode berikutnya. Masing-masing item kita dalami supaya nanti lebih paham, lebih bisa mengerti, dan bisa menyusun perencanaan yang baik untuk investigasi warga. Baik, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.